Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Aku mau jelasin salah satu miskonsepsi atau salah kaprah tentang pengertian trading dan trader. Salah kaprah gimana nih maksudnya? Supaya lebih kebayang, kita dengar ilustrasi obrolan ini yuk. Katanya kamu bisa dapat penghasilan di rumah. Emang kerjaan kamu apaan sih? Oh, gue kan trader. Jadi sehari-hari gue dapat duit dari trading saham, forex, sama trading kripto juga. Trader? Oh, kamu main binomo atau alim trade yang iklannya lagi rame itu ya? Oh, bukan lah. Kalau itu mah bukan trading namanya. Kalau aku perhatiin nih, masih banyak banget orang yang ngira kalau trading itu kayak di aplikasi Binomo, Olimtrade, dan sejenisnya. Padahal bukan. Binomo dan Olimtrade itu bukan platform buat trading, dan para pemainnya juga bukan trader. Lah, emang bedanya apa? Sebelum membahas tentang Binomo dan Olimtrade, aku mau jelasin nih tentang konsep trading itu sendiri. Singkatnya, trading itu adalah aktivitas jual beli dan orang melakukan aktivitas trading itu disebut trader. Sebenarnya nih, trading itu sama aja kayak konsep jual beli di pasar atau toko. Ada penjual dan ada pembeli. Si penjual tuh menjual barang dagangannya ke pembeli dan si penjual tersebut dapetin keuntungan dari selisih modal beli dan harga jualnya. Simpel kan? Nah, dalam konteks dunia modern, istilah trading atau trader sering dipakai buat mereka yang ngelakuin aktivitas jual beli aset finansial dan komoditas tertentu. Misalnya nih, jual beli saham, mata uang asing, emas, cryptocurrency atau kayak Bitcoin gitu, sama kayak transaksi jual beli di pasar, di aktivitas trading ada barang yang ditransaksiin. Artinya apa? Artinya ada aset yang dibeli, dimiliki, bisa disimpan, dan bisa dijual kapanpun. Para trader ini bakalan dapat keuntungan atau kerugian dari selisih harga jual dan harga beli yang mereka transaksiin. Misalnya nih, aku ambil contoh dari kasus trading saham BBRI yang aku beli di harga 3.100. Sekarang sahamnya tuh udah naik 17%, jadi 3.600-an. Kalau aku jual sahamnya di harga sekarang nih, di harga 3.600-an, berarti kenaikan 7% itulah yang jadi keuntungan aku. Begitu pula sebaliknya, kalau harga BBRI itu turun sampai ke bawah harga beli aku, dan aku jual rugi saham tersebut, selisih antar harga jual dan belilah yang jadi kerugian aku. Itu adalah contoh dalam konteks jual beli saham. Hal yang juga berlaku nih buat aktivitas trading lainnya, dari trading forex atau mata uang asing, Bitcoin, obligasi, emas, dan lain-lain. Intinya seorang trader tuh membeli sebuah barang di harga tertentu, memiliki barang tersebut, bisa menyimpan barang tersebut, dan bisa menjual barang tersebut di harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini adalah konsep trading secara umum. Dan orang yang ngelakuin aktivitas tersebut disebut sebagai trader. Nah, terus aplikasi seperti Binomo, Olimtrade, dan sejenisnya itu gimana? Kenapa aktivitasnya itu kurang tepat disebut trading? Terus keuntungan yang didapat berapa sih? Pertama nih, kenapa aktivitas di Binomo dan Olimtrade itu nggak tepat disebut sebagai trading? Jawabannya sederhana kok, karena di aplikasi itu kita nggak ngelakuin aktivitas jual beli barang, nggak memiliki barangnya, nggak bisa nyimpen barangnya, dan nggak bisa jual barang itu kapanpun kita mau. Aplikasi kayak Binomo, Olimtrade, dan sejenisnya tuh lebih tepat disebut binary option. Apa sih binary option? Sesuai sama namanya, binary artinya dua, option artinya pilihan. Yang berarti binary option itu adalah menebak di antara dua pilihan. Bukan selama, sama kayak menebak kanan dan kiri, genap atau ganjil, dan utara atau selatan. Di aplikasi binary option ini, kita tuh diminta buat menebak arah pergerakan nilai mata uang asing atau forex di durasi waktu tertentu. Misalnya nih, gimana ya? Misalnya kita lihat mata uang US dollar terhadap euro 3 menit ke depan. Katakanlah kita nebak nilai US dollar itu bakal naik terhadap euro. Kalau di akhir periode nilai tukar US dollar itu naik terhadap euro,
berapapun selisih kenaikannya, kita bakal dapat keuntungan sekitar 80% dari modal. Tapi nih, kalau tebakan kita salah, berapapun selisihnya, kita bakalan kehilangan 100% modal kita. Ini perbedaan aktivitas trading dan binary option. Saat kita trading forex, kita tuh nuker mata uang yang kita punya ke mata uang tertentu dan dapetin keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Tapi binary option kita tuh cuma perlu pergerakan nilai tukar mata uang, bakal naik atau bakal turun. Kalau tebakan kita benar, kita tuh bakal dapat keuntungan besar, biasanya sekitar 80% dari modal. Tapi kalau tebakan kita salah, modal kita tuh ludes, tersisa. Makanya kalau di luar negeri konsep binary option itu punya istilah sendiri, misalkan cash or nothing dan asset or nothing. Di sisi lain, dalam aktivitas trading ada barang yang ditransaksiin. Barang tersebut tuh bisa dibeli, dimiliki, disimpan ataupun dijual sesuka kita. Sementara binary option ialah aktivitas menebak dua kondisi dengan konsekuensi win or loss everything. Binary option tuh bukan aktivitas trading dan para pemainnya bukanlah trader. Binary option juga bukan aktivitas investasi karena nggak ada objek atau aset yang diinvestasiin. Semoga sekarang kita semua jadi paham ya. Oh iya, konsep binary option tuh bener-bener risk dan high reward. Kita tuh bisa dapat keuntungan sebesar 80% dari modal dalam waktu beberapa menit doang, tapi di sisi lain kita juga bakal kehilangan semua modal kita cuma dalam waktu beberapa menit. Nah, dengan konsep untung rugi kayak gitu, banyak orang yang pakai teknik kompensasi dalam binary option. Teknik ini dilakukan dengan cara melipat gandakan uang modal kita setiap kali tebakan kita salah. Misalnya nih, pertama kita pakai modal 100.000. Kalau tebakan kita salah, kita di transaksi berikutnya kita tuh pakai modal 250.000. Kalau tebakan kita salah lagi, kita pakai modal 625.000 dan seterusnya. Asumsinya nih, kalau suatu saat tebakan kita benar, kerugian kita tuh bisa tercover sama satu kemenangan besar. Kalau suatu saat tebakan kita benar sih nggak masalah ya. Tapi gimana kalau tebakan kita itu salah, terus sampai modal kita habis? Dengan konsep keuntungan dan strategi kayak gitu, makanya nggak heran nih kalau ada orang yang bisa rugi besar-besaran saat melakukan transaksi binary option. Oh iya, sebenarnya nih konsep binary option tuh banyak banget di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya praktek judi bola. Kalau kamu ikut judi bola, biasanya kamu tuh dikasih pilihan tim tertentu bakal menang atau kalah, atau nebak jumlah gol di pertandingan bola tuh bakalan ganjil atau genap. Setelah memilih, kamu tuh bakal bertaruh pakai jumlah uang. Kalau pilihan kamu benar, kamu bakalan untung besar. Tetapi kalau pilihan kamu salah, ya uang kamu bakalan angus dikasih ke pihak yang pilihannya benar. Sampai di sini mungkin kamu mikir, tapi kan kalau transaksi di binary option tuh ada analisisnya, nggak sembarangan, tebak-tebakan doang. Beda dong sama judi bola. Siapa bilang judi bola nggak pakai analisis? Ada metode yang bisa pakai buat memperkirakan peluang menang atau kalahnya tim, atau memperkirakan jumlah gol dalam sebuah pertandingan. Semuanya tuh bisa dihitung secara matematis berdasarkan data masa lalu yang ada. Jadi gak sekedar asal tebak pakai feeling atau perasaan doang. Bahkan ada juga orang yang ikut berjudi bola karena dia tuh emang aktif ngikutin setiap detail kekuatan tim sepak bola. Jadi dia tuh pede bisa nebak hasil pertandingan dengan akurat. Sekarang mungkin kamu mikir, tapi ada kok temanku yang untung besar dari binary option. Loh, siapa bilang binary option tuh nggak bisa ngasih keuntungan besar? Iya, sebetulnya bisa-bisa aja, asal modalnya gede dan tebakannya benar. Sekarang kita bahas gimana sih status legal binary option di Indonesia. Kamu perlu tahu nih, sampai video ini dibikin, semua platform binary option yang beraktivitas di Indonesia belum terdaftar di BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nih, artinya amit-amit nih brokernya bermasalah atau ngelakuin scam,
atau membawa kabur uang nasabah. Ya, kita sebagai nasabah tuh nggak dilindungi oleh hukum di Indonesia. Beda sama broker yang udah terdaftar. Kalau brokernya main nakal, ya kita bisa lapor ke Bapepti. Di sisi lain, uang kita juga aman disimpan di bank yang udah ditentuin sama Bapepti. Ini nih, daftar broker yang udah terdaftar di Bapepti. Oh iya,